Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zara Zetira dengan NPM 2316051051. Saya akan menjelaskan resume dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dr. H. Sarbaini, MPD, dengan Bapak Dr. Andes Zainul Akhyar, MH. Bab 1. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter berbangsa dan bernegara. A. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 mengamanatkan bahwa isi kurikulum setiap jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Henry Radal dalam majalah The Citizen and Civic dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang mempelajari atau membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi. Selanjutnya adalah yang C, landasan pendidikan kewarganegaraan. Tugas mewujudkan cita-cita nasional merupakan tantangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Dalam perkembangan dan persaingan global yang semakin kuat, pembangunan Indonesia perlu didukung manusia profesional, berkualitas, dan memiliki jiwa atau moral kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi. Selanjutnya adalah visi pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program studi, guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Dalam mewujudkan visi, telah ditetapkan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar. Selanjutnya, bab 2 adalah identitas nasional. Identitas nasional Indonesia adalah cerminan dari nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam semangat nasionalisme yang menggugah kesatuan dan kebanggaan terhadap tanah air. Nasionalisme Indonesia mendorong persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara Indonesia, didorong oleh kesadaran akan sejarah, budaya, bahasa, dan agama sebagai unsur pembentuknya. Simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya memperkuat identitas nasional, sedangkan Pancasila menjadi landasan falsafah negara yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dan keberagaman dalam satu kesatuan bangsa. Integrasi nasional mempersatukan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa menjadi satu kesatuan, menciptakan rasa solidaritas dan persatuan di antara seluruh komponen bangsa. Kesadaran terhadap identitas nasional menjadi pemersatu bangsa dengan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas nasional sebagai sumber kekuatan bangsa, serta mendorong kesadaran akan persatuan dan kebersamaan sebagai fondasi bangunan bangsa. Bab 3 adalah negara dan konstitusi. Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam budaya dan suku. Didirikan pada 17 Agustus 1945 menjelang akhir penjajahan Belanda. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur pembentukan, struktur, dan fungsi negara. Ini menetapkan kerangka kerja untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dasar yang telah mengalami beberapa kali amandemen sejak pertama kali disahkan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perubahan dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya adalah bab 4, demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah menjadi cerminan dari perjalanan panjang yang dimulai dari pemahaman akan istilah dan definisi demokrasi. Seiring dengan sejarah perkembangannya, Indonesia telah menempuh berbagai prinsip-prinsip demokrasi dalam mengukuhkan fondasi sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Prinsip-prinsip demokrasi menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, bentuk-bentuk demokrasi menjadi instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui sistem representatif ataupun partisipatif. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidaklah lepas dari proses pemilihan umum yang menjadi tonggak dalam menentukan arah kebijakan negara. Melalui proses pemilihan umum, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka.
Pembangunan masyarakat demokrasi menjadi tujuan akhir dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan keterbukaan serta akuntabilitas dalam pemerintahan, Indonesia terus bergerak maju menuju masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Bab 5 adalah negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia membentuk landasan yang kuat dalam menjaga keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara. Negara hukum, sebagai prinsip dasar dalam pemerintahan, menjamin bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan tidak berada di luar kendali hukum. Pemahaman tentang hak asasi manusia merupakan pijakan utama dalam memastikan kesejahteraan dan martabat setiap individu. Sejarah perkembangan HAM mencerminkan perjuangan panjang untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia, dari pengakuan hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, implementasi HAM menjadi bagian integral dari pelaksanaan hukum. Melalui proses sejarah dan perubahan sosial politik, Indonesia terus berupaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penegakan hukum dan HAM menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, lembaga penegakan hukum, serta masyarakat. Dengan memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil, berkeadilan, dan bermartabat bagi semua warga negaranya. Bab 6 adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah pilar utama dalam pembentukan dan pemeliharaan kedaulatan negara. Mereka membentuk komunitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu negara. Dalam konteks ini, pemahaman tentang istilah dan pengertian warga negara menjadi landasan penting dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas kewarganegaraan menjadi landasan hukum yang menentukan siapa yang dianggap sebagai warga negara suatu bangsa. Di Indonesia, asas kewarganegaraan mengacu pada prinsip jus soli dan jus sanguinis yang menetapkan kriteria siapa yang diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan tempat lahir atau keturunan. Warga negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku, warga negara Indonesia menjadi tulang punggung dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua. Ini adalah geopolitik dan wawasan negara. Geopolitik Indonesia mengacu pada studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi, dan militer dalam menentukan kebijakan luar negeri dan strategi keamanan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam geopolitik regional dan global. Wawasan Nusantara adalah konsep dasar dalam pemahaman tentang kepentingan dan potensi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan memanfaatkan potensi alam, laut, dan keanekaragaman budaya sebagai aset strategis bagi pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN, konsep wawasan Nusantara menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui integrasi wawasan Nusantara dalam perencanaan pembangunan, Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai negara maritim dan berdaya saing. Yang terakhir adalah bab 8, Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia membahas posisi geografis Indonesia dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan. Sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang kompleks dalam geostrategi regional dan global. Pertahanan Indonesia adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan dari berbagai ancaman. Ini mencakup aspek militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, konsep ketahanan nasional menjadi fokus dalam mengembangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui integrasi ketahanan nasional dalam perencanaan pembangunan, Indonesia bertujuan untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.